sahabat Setangkai Dupa, mungkin teman-teman semua sudah mengenal yang namanya kimchua. Kimchua itu kan ya uang-uangan yang dibakar. Nah, teman-teman semua sudah pada tahu belum? Apa sih tujuan kita membakar kimchua? Apakah kita hanya ikut-ikutan saja atau memang kita tahu makna yang ada di dalam kimchua itu sendiri? Nah, kita akan bahas di dalam video kali ini. Kimchua itu apa sih? Nah, kimchua itu atau bahasa Mandarinnya jinsi, jinsi atau kimchua dalam bahasa Hokkien berarti kertas berwarna emas, gitu ya. Kertas emas ini dikenal sebagai uang dewa atau yang dijadikan persembahan bakaran dalam agama tradisional Tionghoa juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sendiri. Jadi kita mempersembahkan kimchua kepada dewa untuk penghormatan kepada leluhur. Bedanya apa dengan ginchua? Ginchua atau yang kita sebut sebagai yinzi, yinzi itu adalah uang perak. Uang perak itu dikhususkan untuk para dewa lokal, para leluhur dan juga para arwah yang membutuhkan. Seperti itu bedanya. Jadi bedanya adalah kalau kita menggunakan yinzi atau ginchua, ginchua itu lebih dikhususkan untuk para leluhur ataupun para arwah ataupun dewa-dewa lokal yang memang berpangkat lebih rendah gitu ya. Kalau kimchua digunakan untuk para dewa-dewa yang memang pangkatnya lebih tinggi, juga termasuk kepada para dewa bumi. Nah, di Indonesia sendiri teman-teman ada berbagai jenis kimchua yang dikenal. Ya, kalau kimchua modern udah ada gambarnya, ada gambar Kuan Kong, ada gambar dewa bumi, ada gambar Mak Wan Im dan sebagainya. Tapi kita bahas yang versi tradisional saja. Versi tradisional yang berkembang di pasaran ada 3 jenis. Yang pertama adalah versi Tua Kim. Tua Kim ini adalah uang kimchua tapi yang versinya gede. Kira-kira ukurannya sebesar sini ya kira-kira. Jadi agak besar gitu ya. Nah, itu orang sebutnya sebagai Tikong Kim. Tikong Kim itu apa sih? Tikong Kim itu adalah emas dari Tien Tikong gitu. Emas dari Raja Langit, emas dari Dewa Langit. Seperti itu kira-kira artinya ya. Nah, kemudian ada juga yang versi kecil namanya Xiaojin atau bahasa Hokkiannya adalah Xiuqin. Nah, artinya emas kecil. Emas kecil ini lazimnya digunakan untuk kepada dewa bumi, gitu ya, atau dewa tanah maupun dewa-dewa petugas, misalkan dewa pintu, dewa macan dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi teman-teman yang versi dari Kalimantan, namanya adalah kertas sintin atau bahasa Mandarinnya adalah kertas sentin. Secara harfiah artinya adalah kertas yang sudah dibentuk kotak sedemikian rupa untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada dewa. Kira-kira arti harfiahnya seperti itu. Jadi sintin adalah kertas berbentuk persegi panjang yang berbentuk square gitu ya, bershape square gitu dan ditujukan untuk kepada para dewa seperti itu ya. Asal mula tradisi bakar kertas ini dari mana sih? Sebenarnya kalau kita melacak jauh ke peradaban Tionghoa yang dulu-dulu, itu pertama kali ditemukan di era dinasti Qin, yaitu di antara 265 sampai 600 sampai 420 Masehi. Nah, kemudian menjadi populer di era Kaisar Li Sibin, yaitu kaisar kedua dinasti Tang. Ya. Kaisar Li Sibin sendiri yang memerintah di antara 626 sampai 649 Masehi. Awal mulanya adalah kaisar ini diinfokan dia menderita sakit parah. Ketika dia sakit parah, dikatakan setelah lama keluar info resmi dari istana bahwa kaisar meninggal. Setelah kaisar meninggal, tiba-tiba dia hidup kembali. Nah, ketika dia hidup kembali dari mati surinya, dia menceritakan konon selama dia mati suri, dia dibantu oleh seorang biksu terkenal dari dinasti Tang yang bernama Tong Samchong atau Tang Xuanzang datang berjalan-jalan ke neraka. Di neraka dia melihat banyak arwah-arwah yang menderita, banyak arwah-arwah yang berkekurangan, dan bahkan ada juga arwah-arwah yang menagih hutang sama dia. Karena dia nggak bisa apa-apa, dia ngadep ke Giam Loong. Giam Loong itu adalah raja neraka di sana. Nah, ketika dia ngadep raja neraka, dia bilang, Paduka, saya di dunia raja, tapi di sini saya miskin, nggak punya apa-apa. Gitu. Saya bukan siapa-siapa di sini. Nah, gimana cara saya mau bantu mereka ini gitu loh. Lalu bendaharanya Giam Loong memberikan solusi. Kamu pinjem aja uang kertas yang suka dibakar sama seorang tukang tahu. Tukang tahu rajin sembahyang, rajin bakar duit kertas buat leluhurnya. Harta dia di akhirat banyak. Bilang gitu. Nah, ketika dia sadar, Li Sibin sadar dari mati surinya, dia menceritakanlah pengalaman dia di neraka kepada rakyatnya. Yang cerita seorang raja yang besar dan berkuasa, rakyat percaya dong, gitu kan. Nah, ketika rakyatnya percaya, lalu siapa nih yang mau bikin uang kertas ini? Dan ternyata di Tiongkok sana
nggak semuanya daerah itu subur dan nggak semuanya daerah itu punya ekonomi yang makmur. Ada daerah-daerah yang tandus yang cuma bisa tumbuh pohon bambu. Akhirnya masyarakat yang cuma punya komoditasnya pohon bambu diperintahkan untuk bikin uang kertas. Seperti itu. Memang ada yang beranggapan bahwa konon kisah dari perjalanan ke nerakanya Kaisar Li Sibin ini adalah ada sedikit urusan politik untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya. Tapi terlepas dari itu, memang upaya yang dilakukan oleh Kaisar Li Sibin untuk mengadakan uang kertas untuk penghormatan leluhur ini akhirnya menjadi sarana penghidupan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang memang hidup di daerah yang hanya bisa menghasilkan pohon bambu dan gersang. Jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang memang sudah bukannya zamannya pohon bambu lagi, semua diproduksi oleh pabrik gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya semiotika di dalam Kimchua sendiri. Semiotika adalah ilmu tentang lambang, menguak arti di balik lambang itu sendiri. Jadi apa sih lambang yang ada di balik Kimchua sendiri? Ada lambang yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, bedanya apa? Kalau lambang yang tidak tertulis kita akan bahas sedikit, yaitu misalkan warna merah. Warna merah di dalam Kimchua kan ada garis merahnya tuh. Nah, garis merah itu adalah simbol keberuntungan ataupun kebahagiaan. Yang kalau dalam bahasa Mandarin kita sebut sebagai hoki atau fuqi gitu ya. Fuqi atau hoki ya. Nah, kedua adalah warna kuning. Kuning itu apa sih? Kuning itu simbol dari jalan terang. Selain ada yang bilang kuning itu lambang kekaisaran, warna kaisar. Kalau kaisar kan di mana-mana pakai baju kuning terus kan. Kuning itu kaisar gitu, karena kuning itu juga jalan terang gitu ya. Jadi selain makmur kita juga berharap dengan adanya kita membakar kimchi itu ada jalan terang buat diri kita gitu ya. Nah, kemudian ada warna emasnya ya di balik kimchi kan di tengah-tengahnya dikasih uang mok emas ya. Kalau kita sebutnya bahasanya mok, cap emas gitu lah ya. Nah, cap emas itu artinya adalah simbol dari kemakmuran gitu ya. Nah, jadi di balik Shokim juga ada gambar tiga dewa juga. Tiga dewa Fulose ya. Nah, apa itu Fulose? Fulose itu adalah tiga bintang. Bintang keberuntungan Fu, bintang kepangkatan Lo, atau yang terakhir adalah Shou, bintang panjang umur. Jadi dengan harapan adanya tiga dewa itu selain kita bakar Kimchua itu, kita juga berharap untuk mendapatkan panjang umur, keberuntungan, dan juga kepangkatan kita bertambah seperti itu ya. Dan kemudian secara tidak langsung dengan kita mempersembahkan Kimchua kepada para dewa gitu ya, kita juga menyampaikan doa agar kita itu mengalami yang namanya Ong Eng Huat gitu ya. Ong Heng Huat. Mungkin kalau teman-teman yang suka ke Medan itu suka dengar ya Ong Heng Huat gitu kan. Nah, itu artinya apa? Sing Wang Fa itu kalau dalam bahasa Mandarin Sing Wang Fa artinya berkembang atau Ong, beruntung atau Heng, dan Fa itu adalah makmur. Jadi berkembang, beruntung, dan makmur gitu ya. Nah, kemudian ada juga doa-doa yang tertulis di dalam Wakim atau Syukim sendiri. Versinya beda-beda, tergantung pabrik yang membuatnya. Ini saya hanya bahas sedikit sini, sebagian saja. Misalkan dalam Syukim yang ada di PPT ini teman-teman. Di PPT ini tertulis Chow Chai Jin Pao. Chow Chai Jin Pao itu artinya lekas kaya dan harta permata masuk ke rumah. Gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ditulis Cin Yu Mantang. Cin Yu Mantang itu kira-kira berartinya emas dan perak memenuhi aula. Jadi secara nggak langsung dengan kita membakar Syukim ini, membakar Kimchua ini, kita mengharapkan kekayaan itu agar dapat terberkahi oleh diri kita sendiri. Kita mengharapkan agar kekayaan itu menjadi berkah gitu, bagi diri kita yang membakar Syukim itu. Nah, kemudian ada juga yang tertulis di dalam Tuakim. Nah, kalau Tuakim itu kan besar. Biasanya tulisan-tulisan doanya lebih banyak gitu ya. Misalkan yang dicontohin di PPT saya ini. Di bagian atas ditulis Tian Kuan Su Hok. Ya. Tian Kuan Su Hok itu artinya pejabat langit memberikan berkah kebahagiaan. Berkah hoki gitu ya. Jadi Tian Kuan Su Hok, Tian Kuan itu pejabat langit memberikan hoki gitu ya. Kemudian di sebelah bawah ada He Chia Peng An. He Chia Peng An itu artinya seisi rumah berkah selamat. Seperti itu ya. Kemudian yang sisi kanan kiri ya di kanan ada Cin Yu Mantang, yaitu emas dan perak memenuhi aula. Yang di kiri ada Chow Chai Jin Pao. Chow Chai Jin Pao artinya lekas kaya dan harta permata masuk ke rumah. Jadi sebenarnya ini berisi doa-doa baik agar ketika kita bakar Syukim itu atau Tuakim itu kita mengkondisikan semoga dengan doa saya kekayaan dapat masuk, sekeluarga bebas dari bahaya, kemudian juga hoki dari langit terus terpancar dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah,
Ini juga ada contoh doa yang tertulis di dalam Sintin. Jadi kertas Sintin ini yang populer di kalangan Tionghoa Kalimantan. Yang pertama adalah Cai Yuan Guangqin. Ya, itu kira-kira penghasilan finansial terbuka luas dan mengalami kemajuan. Ini ada di sebelah kiri dari contoh PPT yang saya bawakan. Dan yang kedua adalah Fu Yu Ronghua, yaitu kereta kekayaan bergelora. Jadi contoh sebelah kanan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata kita bakar kincua nggak cuman sebatas kita bakar gitu-gitu aja, tapi ada esensi di baliknya. Esensi di baliknya itu yang kita babarkan. Ada maknanya yang tersirat dan tersurat. Gitu. Yang tersirat itu tadi sudah saya jelaskan, yang tersirat juga kita sudah jelaskan. Nah, kita kembali kepada sisi penggunaan di masa kini. Ya, pemakaian kincua juga kita harus dengan tepat. Nah, jadi kalau menurut ajaran Tao, di kitab suci Tao Sang Lao Chun, kita bakar kincua banyak-banyak, bakar alat sembahyang banyak-banyak. Itu cuma buat pamer kekayaan, buat apa? Tidak ada gunanya. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus membakar uang kertas ini dengan cara yang tepat. Kalau zaman dulu di Kaisar Lisibin itu untuk pemberdayaan, kalau sekarang yang produksi pabrik gitu kan. Tapi kalau kita sembahyang sudah biasa pakai hiu, sudah biasa pakai bakar kincua, nggak abdol rasanya. Itu kan jadi kebutuhan afeksi kita, kebutuhan dalam beragama kita. Kalau kita nggak pakai itu nggak afdol. Kayak kita makan sayur nggak pakai garam. Solusinya gimana teman-teman? Nah, untuk memenuhi kebutuhan afeksi kita dalam ritual spiritual dan persembahyangan Tionghoa, kemudian sekaligus kita memanjatkan doa-doa baik, kita tetap perlu membakar kincua. Bahkan kincua itu juga diberikan oleh pihak bio kepada pribadi yang sembahyang ke bio itu. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai bentuk pengharapan baik. Kalau orang yang sembahyang di bio ini, semua si pemiliknya atau pengelola bionya mengharapkan yang baik-baik juga sama tamu yang bersembahyang seperti itu ya. Nah, kemudian karena kita kalau nggak bakar itu rasanya nggak abdol, maka solusinya adalah pertama bakarlah secukupnya. Tidak perlu terlalu banyak. Kalau mau banyak pun silakan, cuman jangan terlalu banyak gitu. Karena apa? Kalau kita bakar terlalu banyak, yang terjadi adalah polusi lingkungan. Gitu ya. Selain memang itu juga selain memboroskan sumber daya juga polusi lingkungan. Apalagi teman-teman kalau bakar kimcuanya yang tebal-tebal kertasnya, wah itu asapnya sangat-sangat penuh dan perih di mata, sakit gitu. Solusinya adalah apa? Solusi kedua, selain jangan bakar terlalu banyak, bakarlah kimcua dengan kertas-kertas yang memang gampang sangat terbakar. Contohnya kertas merang. Kalau saya biasa menggunakan tuakim atau kertas kim yang gede, itu yang berbahan dari RRC, yang ada tulisan LBS gitu. Kenapa? Karena asapnya sedikit dan juga abunya lebih sedikit, sehingga di tong pembakaran juga nggak menumpuk gitu ya. Kan kadang-kadang kita suka lihat tuh di dalam pembakarannya itu kadang-kadang suka penuh gitu ya, penuh abunya banyak banget, itu abu kertas, bahkan abunya agak keras-keras gitu loh. Nah kalau yang LBS ini lebih enak, lebih halus gitu ya, dan polusi yang ditimbulkan juga sedikit, tidak banyak gitu ya. Nah memang di dalam masyarakat kita sendiri ada berbagai pertentangan antara bakar kincua dan tidak bakar kincua. Ada aliran Buddhis juga sebagian ada yang menolak ini karena dianggap bukan bagian dari praktik dhamma. Tapi kadang-kadang kita harus melihat sisi orang yang menjalankan itu, dia masih butuh apa enggak gitu. Kita nggak bisa menyalahkan orang bakar kincua. Kita juga tidak bisa mendikte agar orang tuh melarang kamu nggak boleh beli kincua. Bisa, karena itu kebutuhan moralnya dia gitu loh. Kalau dia masih butuh pakai hiu, silahkan pakai. Dia masih butuh pakai kincua, pakai silahkan. Yang penting bakarlah secukupnya, jangan berlebihan. Dan ingat esensi dari perbuatan baik bukan hanya dibakar-bakar kincua itu, tapi adalah melaksanakan ajaran luhur dari para simbeng. Kincua dipakai sebatas hanya untuk kebutuhan doa dan pemenuhan afeksi. Di samping memang ada doa-doa baik yang tertulis, baik yang tersirat maupun yang tersurat di dalam kincua tersebut. Nah, demikian ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Tinggalkan komentar terbaik Anda untuk channel Sampai Lupa. Dan nantikan video-video kami yang berikutnya agar kami dapat terus berkembang dan berkarya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.